Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi Elite Wave level 2. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagian pertama yaitu Primary Movement atau Motive Wave. Pada video kali ini, kita akan fokus ke Secondary Movement atau yang namanya Corrective Wave. Untuk corrective wave, ini dibagi menjadi dua secara gambaran besar. Yang pertama ada simple corrective wave, yang kedua ada complex corrective wave. Di mana simple ini dibagi lagi menjadi tiga, ada yang pertama itu zigzag, yang kedua ini flat, yang ketiga ini ada triangle. Untuk flat ini dibagi lagi menjadi tiga, yang pertama itu ada regular flat, yang kedua ada expanded flat, yang ketiga ada running flat. Terus untuk complex correction kita dibagi menjadi dua. Yang pertama ini double tree, yang kedua ini ada triple tree. Untuk zigzag, bentuknya seperti ini. Kita akan countingnya sebagai A, ada B, dan ada wave C. Nah, di mana wave A dan C ini memiliki subdivisi 5 wave. Ini subdivisinya ini bisa impulsif dan bisa diagonal, oke? Untuk A, kalau dia diagonal, ini akan menjadi leading diagonal. Yang C, kalau dia diagonal, akan menjadi ending diagonal, oke? Nah, terus wave B ini bisa menjadi struktur apa aja, tapi untuk skala yang lebih kecil ya. Jadi kalau untuk contoh ini adalah ABC kayak gini. Saya menggambarkan ini contohnya di dalam B ini ada zigzag yang kecil. Tapi sebenarnya B ini juga bisa kompleks, oke? Jadi ini bisa terisi WXY atau double tree yang lebih kecil, oke? Nah, ini juga bisa triangle. Jadi untuk wave B-nya ini bebas ya. Jadi nggak mesti harus ABC aja, oke? Untuk regular flat, bentuknya seperti ini, tidak terlalu beda jauh dengan zigzag, tapi yang membedakan yaitu wave A, oke? Di mana wave A, kalau kalian lihat, ini bisa berupa struktur koreksi. Nah, koreksinya bentuknya apa aja? Ini bisa zigzag, bisa flat, bisa double tree, dan triple tree, oke? Yang jelas, wave A ini tidak bisa triangle, oke? Nah, terus untuk wave B ini sama kayak sebelumnya, wave B ini bisa berupa struktur korektif apa aja, oke? Untuk wave C ini sama dengan yang zigzag, di mana ini bisa impulsif atau bisa diagonal atau ending diagonal ya. Nah, untuk wave B ini berakhir mendekati awal dari wave A, tapi dia tidak akan menembus wave A. Nah, sedangkan wave C ini berakhir di sekitar area wave A, jadi dia bisa kurang dari wave A, tapi dia juga bisa lebih dari wave A. Untuk expanded flat, bentuknya seperti ini, di mana kita akan lihat bentuk yang sama untuk wave A, ini bisa struktur apa aja, kecuali triangle. Wave B ini bisa berupa struktur apa aja, tanpa terkecuali. Wave C ini bisa impulsif, bisa diagonal. Yang membedakan dengan yang regular, yaitu di mana sini. Wave B ini menembus awal dari wave A, tapi wave C ini pasti di bawah dari wave A, oke? Jadi expanded flat, B dan C ini menembus awal dan akhir dari wave A. Untuk running flat, bentuknya seperti ini, di mana wave A ini bisa berbentuk koreksi zigzag, flat, double tree, dan triple tree. Sama juga, ini tidak bisa triangle ya. Nah, sedangkan wave B ini bisa berupa struktur korektif apa aja. Wave C ini bisa impulsif atau diagonal. Wave B ini akan melewati awal dari wave A, tapi untuk running flat, ini wave C tidak akan menembus akhir dari wave A, oke? Untuk triangle, bentuknya seperti ini, kita akan countingnya sebagai A, B, C, D, dan E. Di mana setiap subdivisi dari A, B, C, D, E, ini bisa zigzag, bisa double tree, bisa triple tree. Tapi ingat ya, subdivisi dari A, B, C, D, E ini tidak bisa flat dan tidak bisa triangle, oke? Terus, biasanya triangle tidak terjadi di wave 2 dan tidak terjadi di wave W. Nah, terus, ini ada 4 struktur utama dari triangle. Ini bisa ascending triangle, bisa descending triangle, bisa symmetrical triangle, dan bisa expanding triangle, oke? Biasanya, ketika kita lihat ada koreksi A, B, C, kita akan asumsi kenaikannya akan impulsif. Tapi, kalau kenaikan yang terjadi itu ternyata adalah kenaikan yang korektif, maka dari itu kita bisa asumsi kalau kenaikannya adalah wave X.
dan wave ABC yang sudah terjadi, kita akan tandai ini sebagai W, oke? Selanjutnya, kita akan tahu kalau pergerakan harga berikutnya akan melanjutkan penurunan. Maka dari itu, kita akan expect penurunan sebagai wave ABC, ini akan menjadi wave Y, sebelum harga benar-benar naik. Nah, ini yang disebut sebagai double tree. Nah, untuk wave W, ini bisa berupa struktur koreksi apa aja, jadi bisa zigzag, bisa flat, bisa double tree, bisa triple tree dengan derajat yang lebih kecil, tapi ini tidak bisa triangle, oke? Nah, untuk wave X dan wave Y, ini bisa koreksi apa aja, maksudnya bisa berbentuk korektif wave apa saja, oke? Bisa zigzag, bisa triangle, bisa flat, bisa double tree, dan bisa triple tree dalam skala yang lebih kecil. Terus, untuk mengetahui kapan si double tree-nya selesai, kita bisa tandai trend line. Jadi, kalau misalnya harga ini menembus suatu trend line ini, kita bisa asumsi kalau double tree-nya sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau cari konfirmasi yang lebih kecil, di time frame yang lebih kecil, silakan dicari. Tapi, secara gambaran besar, konfirmasi double tree itu memang dari trend line ini. Untuk triple tree, sama halnya dengan double tree, kita akan melihat kondisi yang pertama dulu, yaitu ada koreksi ABC, di mana kenaikan yang kita ekspektasi adalah kenaikan yang impulsif, tapi ketika kita cek harganya, itu ternyata naik dengan koreksi. Maka dari itu, kita akan asumsi ini X, ini W, oke? Yang selanjutnya, kita akan asumsi, oh, nanti ada ABC untuk menjadi wave Y, atau double tree. Nah, terus dia turun, ini akan menjadi wave Y. Selanjutnya, kita akan asumsi kalau kenaikannya akan impulsif, oke? Tahu-taunya kenaikannya masih koreksi. Nah, kalau misalnya masih koreksi kenaikannya, maka kita akan counting ini sebagai wave X kembali, oke? Nah, selanjutnya kita akan asumsi kalau gerakan berikutnya akan terjadi wave koreksi lagi, bisa ABC lagi untuk wave Z. Untuk wave W, ini strukturnya bisa zigzag, bisa flat, double tree, atau triple tree yang skalanya lebih kecil atau derajat yang lebih kecil. Sedangkan untuk wave X, Y, X, dan Z ini bisa berupa struktur koreksi apa aja, oke? Nah, sama halnya dengan yang double tree, di mana kita untuk konfirmasinya, kita tinggal tarik channelnya dan tunggu harga breakout. Kalau misalnya harga sudah breakout, artinya konfirmasi triple tree-nya sudah selesai. Sebelum kita lanjut, buat yang masih bingung, silakan join di Discord Analisa Trend. Nanti semua pertanyaan tanyakan aja di sana, nanti akan saya bantu dan jawab satu persatu, oke?